Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami V4 Electro. Kali ini saya ingin berbagi cara memperbaiki ya kompresi motor yang hilang. Nah, di video sebelumnya saya sudah upload itu cara cek klep masih bocor atau tidak setelah dilakukan skir klep atau skur klep ya. Dan saya sudah tes ya, klep semua dalam keadaan normal, tidak ada kebocoran atau rembesan bahan bakar ya ketika dimasukkan melalui lubang intake manifold ya, baik dari intake karburator ataupun intake exhaust atau knalpot ya. Nah, namun setelah saya pasang ya, kompresi tetap tidak ada ya. Di engkol kita tutup menggunakan kain ya di sini ya, untuk lubang businya ya, cara ngeceknya. Terus kita engkol, kompresi juga tidak ada terjadi ledakan atau hisapan bahkan ya. Nah, di sini saya temukan kendalanya di mana ya. Jadi dalam video ini saya akan bahas perihal tentang itu, terutama untuk motor ini Suzuki FXR 150 ya, atau lebih kalian kenal itu mesinnya di Satria FU. Nah, karena FXR ini adalah generasi awal sebelum Satria FU. Namun untuk dari frame dia adalah penerus dari RJR 150 yang 2 tak ya untuk frame. Nah, mesinnya Suzuki FXR ini diteruskan ke motor Suzuki Satria FU 150. Kurang lebih seperti itu sejarahnya ya. Kalian bisa cek di Wikipedia, saya sertakan di deskripsi. Nah, bagaimana cara mengatasi kendala kompresi yang hilang ya walaupun sudah di skir klep? Nah, simak terus video ini hingga selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham ya. Semoga video ini dapat membantu kalian yang mungkin mengalami kendala serupa di motor Satria FU 150, kurang lebih sama. Oke, lanjut ke video. Saya ingatkan kembali untuk support kami dengan cara subscribe, like, dan share video ini kepada teman, kerabat, ataupun keluarga, sekiranya mungkin dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan informasi dari video ini ya. Lanjut. Jadi setelah saya pasang ya noken as ya, ini covernya ya, atasnya ya, saya temukan bahwa ternyata klep itu masih atau ketika ini kan sudah top ya, jadi untuk 1, 2, dan 3 ya di sini ya, garisnya ini pun sudah sejajar ya, ini ya. Untuk cara topnya kalian bisa juga cek di video kami di deskripsi, ada cara melakukan timing top di motor Suzuki FXR 150 atau Satria FU 150 cc ya. Nah, seharusnya dalam posisi ini ya, itu klep dalam keadaan bebas atau tidak tertekan ya oleh noken as, karena posisi tonjolan noken itu berada di samping, bukan di bawah posisi atau posisi menekan klep ya. Ini kalian lihat posisinya di samping ya, baik X maupun in ya. Ini in ya, ada kodenya. Ini intake karburator, dan di sini intake exhaust atau knalpot ya. Seharusnya klep itu dalam posisi bebas, tidak dalam posisi tertekan. Tapi di motor ini saya temukan klep itu sudah dalam posisi tertekan ya. Ini ya, posisi tertekan ya. Kelihatan dari celah di setting klepnya ini ya, dan klep itu ada terjadi perenggangan ya. Jadi klep ini tidak menutup sempurna ya. Kalian bisa cek di video kami cara mengecek klep motor ya yang sudah di skir, sudah masih bocor atau tidak ya. Kalian bisa cek di channel kami, di dalam channel kami. Cara mengeceknya cukup dimasukkan bahan bakar ya. Contoh ini pertalit, dimasukkan. Nah, sebentar. Nah, kalian lihat bahan bakar langsung ngocor keluar ya. Nah, kalau di video itu tanpa kita pasang noken as, dia tertutup sangat rapat ya, tidak ada rembesan sedikit pun. Nah, jadi penyebabnya itu ada di lifter can-nya, atau bisa kalian sebut itu sim klep ya. Nah, ini posisinya nih. Jadi di situ ada semacam koin kecil ya, sebagai ini baut hanya untuk sementara saja ya. Saya pasang. Jadi di situ saya temukan celah antara lifter cam itu dan klepnya itu terlalu tinggi dan menyebabkan klep posisinya terangkat ya, tertekan walaupun posisi noken dalam keadaan bebas ya. Ini kita buka dulu sebentar. Sebentar ya.
Oke, ini bautnya sudah saya lepas semua ya, saya skip saja agar mempersingkat durasi ya. Ini X, ada kodenya yang tadi in, ini in ya. Nah, ini ada kodenya X ya, mungkin X ya, atau exhaust. Yang in ini intake ya, untuk karburator ya. Sini ya posisinya ya, klep in, klep masuk atau klep hisap. Yang X itu adalah klep buang ya. Nah, perhatikan klep kembali rapat ya. Tuh, tidak tertekan, tidak kondisi tertekan ketika dipasang noken tadi, padahal posisi noken itu sudah keadaan bebas ya, atau tidak menekan. Jadi permasalahannya itu ada di sim klepnya ini guys ya. Nih, atau saya biasa bilang ini lifter cam, mungkin ada yang kenalnya itu sim klep ya. Kita buka ya. Nah, di dalam ini ada koin kecil ya, nih ya. Nih koin kecil ya, ini posisinya di sini ya, posisinya di sini sebentar. Nah, posisinya di sini. Nah, jarak ini dan ini di dalamnya juga seperti ini ya. Ini yang menyebabkan noken as itu dalam posisi bebas pun menekan klep ini gitu. Jadi ini terlalu tinggi ya. Jadi solusinya saya sarankan bisa dilakukan pengipisan ya pada koin tadi, atau bisa juga biasanya ya para mekanik itu, ini klep sebelumnya ya yang bongkar, yang orang itu kerjain ya, itu dia digerinda guys. Nih klepnya tuh, kalian perhatikan sudah di gerinda ya, itu ada bekasnya. Tapi saya tidak menganjurkan seperti ini ya, karena ini mempertipis ini jarak antara parit ini ya, parit ini di sini terdapat nanti kuku klep ya posisinya. Ini mempersikit jarak antara celah parit ini dengan ujung klep itu ya. Jadi posisinya kurang lebih seperti ini ya. Kalian bisa juga cek di video ya cara memasang klep dan per klep di dalam channel saya. Nah itu, di situ ada kelihatan, di sampingnya itu ada kuku klep ya di dalam topi klep ini ya. Jika itu di gerinda seperti ini ya, ini kan akan mempertipis ketebalan jaraknya ini. Saya khawatir mungkin suatu saat ketika digas tinggi itu dalam kondisi motor panas terjadi pemuaian pada besi ini ya. Takutnya ini terlepas ya, atau patah atau putus, bahkan menyebabkan mesin jebol. Jadi antara klep dan piston itu bertabrakan ya, karena ini terlepas, posisinya kebetulan sedang terbuka ya, ditekan oleh noken ya, dan piston sedang menuju TMA ya. Ketika piston sudah di TMA dan posisi klep ini sedang terbuka, maka terjadilah tabrakan antara klep dan piston yang menyebabkan jebolnya mesin. Nah, jadi saya tidak sarankan dilakukan seperti ini. Jadi kalau saya rencana itu koin ini yang akan saya tipiskan lagi ya. Saya ukur nanti menggunakan sigmat atau jangka sorong ya, vernier kaliper ya. Jadi ini saya kurangi lagi untuk ketebalannya, saya sesuaikan nanti, dan jangan sampai dia terlalu longgar, karena jika terlalu longgar klep akan berbunyi ketika mesin hidup ya. Saya sarankan gunakan vernier kaliper atau sigmat agar presisi ya dalam proses pengikisan atau penipisan tebal dari koin ini gitu ya. Mungkin nanti lanjut setelah saya kikis ya. Terima kasih. Jangan nonton video ini dengan cara di skip agar tidak gagal paham. Jadi cara gerindanya ya, kalian bisa menggunakan tangstel ya, atau menggunakan ragum atau bais ya. Kalau kayak gini, kalau menggunakan tangstel ya, kalau saya menggunakan tangstel, saya jepit setengah dulu ya. Nah, ini yang enggak ke gerinda ini terjepit oleh tangstelnya ya. Nah, jadi nanti setengahnya kita ratakan dengan ukuran yang sudah kita gerinda di awal tadi ya. Jadi fungsi ini nih adalah mengatur jarak ya, kerenggangan antara cam ya dan lifter camnya ini ya, yang di bawah itu, yang ini ya, antara ini ya. Fungsi ini adalah spacer ya, yang mengatur jarak antara ini lifter cam dan noken. Jadi kalian, saya sarankan jangan menggerinda langsung tipis ya, tapi kalian gerinda bertahap. Kalian ukur, kalau tidak punya fuller, kalian bisa gunakan
ini ya, kaleng minuman yang ini ya, aluminium ini ya. Nah, ini tadi saya ukur juga, ini 0,1 ukurannya ya, kurang lebih. Jadi untuk celah atau kerapatan antara klep ya dan noken itu di motor Suzuki FXR 150 itu adalah untuk klep in ya, klep hisap atau klep masuk ya, adalah 0,1 sampai 0,15 kurang lebih. Kalau untuk klep X itu dari 0,20 hingga 0,25 atau 30. Jadi disesuaikan saja, dan saya sarankan jangan sampai dia terlalu kendor dari ukuran yang sudah ditetapkan ya. Jika terlalu kendor nanti akan menimbulkan suara klep ya, klep gitu pada mesin kalian ya. Kita lanjut ya ke pemasangan ya. Oke guys ya, ini setelah saya gerinda ya, klep tidak bocor lagi ya, tapi noken as terpasang ya, atau bensinnya tidak ada. Sebentar. Jadi kalau tadinya dia ketika noken as terpasang ya, posisi klep masih terbuka ya, karena dia ditekan oleh ini, karena lifter camnya itu terlalu tinggi ya, ini nih ya, karena lifter camnya ini yang koin ini terlalu tinggi. Nah ini, jadi sudah saya tipiskan tadi ya, yang bagian dalam ya. Sebentar saya lihatkan. Jadi saya sarankan jangan coba-coba menggerinda untuk bagian parit di posisi kuku klep ya, karena disitu sangat beresiko. Jika semakin tipis ketika mesin panas, besi itu akan memuai ya. Nih jika seperti ini, bahayanya jika ini terputus ya, mesin bisa rusak dan biayanya lumayan mahal. Apapun motornya lah ibaratnya. Kalau terkhususnya ini Satria FU ya, ini yang sudah saya gerinda ya. Bentar. Nah ini sudah saya tipiskan ya, sudah saya tipiskan. Yang ini aslinya ya. Jadi setelah saya ukur ya, ukurannya segini ya. Nah jauh bukan, tuh hampir setengah saya buang ya. Kurang lebih seperti ini caranya ya, cara mengatasi klep kompresi hilang pada motor FU ya, terutama habis ganti klep ya. Ini jika ganti klep lagi disarankan untuk membawa contoh ya. Terus kalau bisa diukur panjang ininya, klepnya, dan jarak antara ini dan ujung klepnya ini. Kalau ini kan sudah digerinda ya kan, dia masih ada segini lagi kurang lebih tuh, dia agak lebih tebal lagi ya. Kalau ini kan sudah digerinda. Resikonya jika ini putus, mesin jebol, dan kita mengeluarkan banyak biaya dan waktu pengerjaan motornya. Karena jika terjadi jebol atau bertabraknya klep dan piston ya, itu minimal harus bongkar semua ya, bongkar belah mesin tengah ya, untuk membersihkan serpihan-serpihannya, walaupun tidak ada kerusakan di situ. Contoh hanya pistonnya saja yang jebol ya. Tapi kalau jika hingga connecting rodnya atau tiang sokarnya juga kena ya, sekalian ya, memang sekalian, karena harus membersihkan serpihan-serpihan bekas pecahnya piston dan klep ya, atau bekas tabrakan antara piston dan klep ya. Mungkin sekian informasi dari saya ya terkait video ini ya, karena hal sepele ini saja ya. Klep yang sudah di skir, sudah dites bagus, tetapi malah tidak ada kompresi, karena posisinya dalam posisi bebas pun noken as tetap menekan ke klep, disebabkan karena terlalu tingginya koin ini ya, atau lifter cam kalau biasanya ya, kalau enggak sim klep. Nah macam-macam orang, macam-macam daerah beda dalam penyebutan ya. Nah, kalau lebih seperti ini ya. Jadi fungsi lifter cam ini ya, atau koinnya tadi itu ya, itu mengatur jarak celah antara noken dan klep ya. Kalau di motor lain itu dia menggunakan pelatuk ya, atau piano klep atau rocker arm ya. Kalau di Satria FU atau ini mesinnya FXR, Suzuki FXR 150 ya, dia menggunakan seperti ini, sama dengan Satria FU. Jadi kalian ketika menggerinda itu saya sarankan
jangan langsung main tipis ya, tapi kalian sesuaikan dengan celah. Ini contoh yang sudah saya apa tadi ya. Jadi kalian pasang dulu ya, cara pemasangannya ya. Terus kalian pasang ya, kalian pasang covernya ini atau dudukan tapaknya ini ya, sambil kalian ukur menggunakan fuller jika kalian memiliki fuller. Kalau tidak bisa menggunakan seng ini ya, ini bekas minuman ya, kurang lebih tadi saya ukur ini 0,1 ya, 0,1 mili. Jadi kalian atur celah di antara klep ini ya, antara klep dan noken ya, ketika posisinya bebas atau posisi tidak menekan ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, kalian ukur, kalian kencangkan dulu, kalian ukur. Jika dia serat ya, seperti yang satu ini ya, ini nah, berarti ini sudah sempurna, karena celah antara klep dan noken itu pada motor Satria FU untuk in itu 0,1 sampai 0,15, untuk yang X itu 0,2 sampai 0,25 atau 30 ya, 0,3 mili atau 0,1 mili ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa support kami dengan cara subscribe serta like video ini dan share kepada teman ataupun keluarga yang mungkin membutuhkan informasi terkait isi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.